2022. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang menguraikan sistem informasi manajemen dan konsep competitive advantage. Yang pertama ada pelanggaran hak cipta intelektual. Pelanggaran hak cipta adalah kegiatan yang melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang berlaku untuk pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan mereka. Pelanggaran hak cipta terjadi jika perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta, seperti mengkopi, mengubah, atau menggunakan ciptaan tanpa izin. Sanksi pelanggaran hak cipta dapat berupa hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta di Indonesia. Jenis pelanggaran hak cipta intelektual, yang pertama ada pelanggaran merek dagang, yang kedua hak cipta, yang ketiga pelanggaran desain, keempat pelanggaran hak paten. Pertahanan virus dalam sistem informasi manajemen merujuk pada sistem dan prosedur yang digunakan untuk melindungi sistem informasi dan data dari ancaman virus. Virus dalam sistem informasi manajemen dapat menginfeksi sistem informasi dan mengakibatkan kerusakan fungsional, hilangnya data, atau pengangguran sistem informasi. Pertahanan virus dalam sistem informasi manajemen dapat dilakukan dengan bantuan perangkat lunak antivirus. Pertahanan virus dalam sistem informasi manajemen dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada enkripsi data, menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data saat berpindah antar sistem atau saat disimpan. Yang kedua ada kontrol akses, menerapkan kontrol akses yang ketat untuk memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang memiliki akses ke informasi sensitif. Yang ketiga ada pencegahan manipulasi data, menetapkan kontrol untuk mencegah atau mendeteksi manipulasi data yang tidak sah. Yang keempat ada validasi data, melakukan validasi data untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan atau dimanipulasi sesuai dengan aturan dan norma yang diatur. Yang kelima ada antivirus, menggunakan perangkat lunak antivirus dan software anti-spyware untuk melindungi sistem komputer dari kehadiran virus. Dan terakhir ada penggunaan password, menggunakan kata sandi yang kuat dan berlaku untuk mengakses sistem informasi manajemen. Yang ketiga ada etika dalam SIM. Etika SIM informasi adalah etika bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara mengenai benar salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Istilah umum sistem informasi manajemen yang dikenal oleh orang adalah sebuah sistem manusia yang terpadu yang menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan yang strategis. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika dalam sistem informasi adalah sekumpulan nilai mengenai benar salah dalam proses mengumpulkan data, menyimpan data, dan menampilkan bentuk informasi kepada masyarakat melalui perangkat teknologi informasi. Yang keempat ada isu-isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem informasi manajemen. Teknologi juga dapat membawa perubahan yang cukup besar yang menciptakan isu-isu sosial yang harus diselesaikan masyarakat, meningkatkan kemampuan jaringan teknologi informasi internet yang memiliki kapasitas penyimpanan dan dapat memperluas jangkauan seperti individu dan organisasi dalam bertindak. Isu etika sosial dan politik sangat berkaitan satu sama lain, di mana isu etika mempengaruhi individu untuk harus memilih tindakan atau di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Isu sosial berasal dari isu etika, sejalan masyarakat berharap pada diri seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang benar. Sedangkan isu politik berasal dari konflik sosial yang pada umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan dan panduan bagi individu atau organisasi dalam berperilaku agar sesuai dengan tindakan. Yang kelima, ada model untuk mempelajari isu-isu etika, sosial, dan politik. Model untuk mempelajari isu-isu etika dalam sistem informasi terdiri dari beberapa dimensi moral yang mencakup hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban properti, kualitas sistem, kualitas hidup, dan aturan etis. Etika, sosial, dan politik sangat terkait satu dengan yang lainnya, di mana etika yang mungkin Anda hadapi sebagai seorang manajer sistem informasi
biasanya timbul dalam perdebatan sosial dan politik. Pengenalan teknologi informasi yang baru memiliki dampak yang seperti gelombang, menimbulkan isu etika, sosial, dan politis baru yang harus ditangani di tingkat individu, sosial, dan politis. Isu ini memiliki 5 dimensi moral: hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban kepemilikan, kualitas sistem, kualitas hidup, dan akuntabilitas dan pengendalian. Model ini dapat digunakan untuk menggambarkan dinamika yang menghubungkan isu etika, sosial, dan politis. Model ini juga bermanfaat untuk mengidentifikasi dimensi moral yang utama dari teknologi informasi yang saling melintasi berbagai tingkat tindakan individu, sosial, dan politis. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.